Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Pak. Nah, apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, mari kita bersama-sama cek kerapian kalian, yaitu mulai dari pakaian dan lain sebagainya. Oke, setelah mengecek semuanya, sekarang kita sebelum mulai pelajaran, kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar yaitu tentang muatan bahasa Indonesia dan IPA, yakni tema 8, subtema 1, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Baik, Bapak akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah melihat gambar yang Bapak tampilkan? Nah, tugas kalian semuanya di sini yaitu Bapak tugaskan untuk mengamati gambar terlebih dahulu. Nah, yaitu di sini ada 3 gambar yang harus kalian amati terlebih dahulu. Nanti setelah mengamati, kalian catat hasil pengamatan kalian, apa yang kalian dapat dari gambar tersebut, atau pendapat kalian terhadap gambar yang telah Bapak tampilkan pada layar. Baik, bisa disiapkan untuk buku tulis dan alat-alat tulis lainnya untuk kalian mencatat yang nantinya akan kalian presentasikan bersama teman-teman kalian. Oke, kalian amati saja dulu gambar-gambar yang telah Bapak tampilkan ini. Bapak beri waktu selama kurang lebih 10 menit. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Yakni di sini ada 3 gambar, silakan kalian amati dengan baik. Nah, karena waktu sudah kurang lebih dari 10 menit, apakah kalian semua sudah mendapat informasi atau kejadian-kejadian atau pendapat yang telah kalian pikirkan di dalam pikiran kalian masing-masing? Oke, Wayananta coba jelaskan apa yang telah adik dapat dari gambar yang telah Bapak tampilkan tadi, yaitu 3 gambar tersebut. Boleh menjelaskan satu saja dulu. Ayo Dik, bisa dicoba, jangan malu-malu. Salah itu tidak apa-apa Dik. Maju.
Baik Pak, dari yang saya lihat gambar tersebut, saya melihat terjadinya tanah longsor. Tanah tersebut disebabkan karena hutan yang berkembang sembarangan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, itu tadi penjelasan dari Arte, yaitu sudah sangat baik. Jadi, memang benar itu tanah longsor tersebut terjadi karena terjadinya penebangan pohon secara sembarangan. Selain penebangan pohon tersebut, jadi kurangnya penyangga tanah yang mengakibatkan tanah tersebut longsor karena terkena hujan. Jadi tanah tersebut tidak bisa menopang air yang diakibatkan oleh air hujan. Nah, jadi karena airnya banyak, jadi tanah itu akan berair karena berair dan tidak ada yang memegangnya, yaitu dari akar pepohonan tersebut yang biasanya memegang, jadi akan terjadi longsor. Nah, lanjut pada gambar yang kedua, yaitu tentang tumpukan sampah. Nah, seperti yang kita tahu, masalah yang sangat mendasar di lingkungan kita saat ini yaitu masalah sampah plastik. Nah, pada gambar tersebut sudah diperlihatkan bahwa kurangnya pengelolaan sampah. Nah, pada gambar terakhir yaitu tentang polusi udara. Nah, dari polusi udara tersebut tentunya akan membuat udara tidak bagus, jadi akan berpengaruh kepada kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, apakah kalian ada yang tahu dampak negatif dari ketiga contoh gambar yang telah Bapak tampilkan tadi? Silakan bisa dicoba, mungkin dicoba menjawab. Ya. Baik, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Dampak negatif dari gambar tersebut adalah lingkungan menjadi tercemar karena sampah yang berserakan di mana-mana dan tidak dirawat oleh masyarakat sekitar. Nah, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Harta, yaitu dampaknya itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan di lingkungan sekitar, yakni lingkungan yang kotor, udara yang tidak bagus, dan juga lingkungan kita tersebut terlihat kumuh. Selain dari kumuh, juga akan merusak lingkungan itu sendiri. Nah, jadi dari kalian mungkin punya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika punya, silahkan kalian bisa mengemukakan solusi yang telah kalian pikirkan tersebut. Izin menjawab Pak. Solusi dari hal tersebut adalah dimulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon yang dan melestarikan pohon yang berguna.
aja. Baik, jawabannya solusi yang telah diberikan cukup bagus untuk menangainya. Betul sekali. Cara tersebut bisa kita lakukan, yaitu mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga kesehatan kita sendiri yang diakibatkan oleh dampak lingkungan tersebut. Jika lingkungan tersebut sudah bersih, maka kita akan lebih sehat. Misalkan saja jika polusi udara, maka pernapasan kita akan lebih baik karena udaranya sangat sehat dan segar. Kita akan lebih bersemangat dan lain sebagainya. Dan tentang masalah sampah, yakni jika lingkungan sudah bersih, maka kita akan merasa senang berada di sana. Dan selain itu juga akan berdampak pada kesehatan kita, yakni jika sudah bersih maka akan sedikit terdapat kuman. Jadi peluang untuk kita terkena bakteri jadi akan lebih sedikit. Nah, untuk penjelasan tentang gambar yang telah Bapak sampaikan dan tanggapan kalian sudah cukup bagus. Sekarang kita akan mulai ke pembelajaran yang lebih mendalam, yakni tolong kalian baca materi tentang air yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, kalian bisa mencoba menjawab atau mencari tentang manfaat air, kegunaan air bagi manusia, kegunaan air bagi kehidupan hewan, dan lain sebagainya. Oke, silakan kalian baca dan amati secara serius materi tentang air bersih atau materi tentang air bersih yang ada pada buku. Nah, silakan Bapak waktu jika sudah kalian mendapatkan tentang manfaat air, fungsi air, dan lain sebagainya, kalian bisa mengemukakan pendapat kalian lagi. Tahu kan sih? Anu air itu. Nanti manfaat air gini, gitu ini begitu. Enggak ada yang ada di sini. air. Anu kunen ada benci. Boyang gede kan. Fungsinya memang fungsi air, fungsi dan manfaat. mungkin Mikrofon. Baik, apakah kalian sudah ada yang memahami atau mendapat informasi tentang manfaat dan fungsi air bagi kehidupan? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Manfaat air bagi manusia yaitu untuk memasak, untuk dimakan dan diminum, dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan mencuci, dan juga bisa untuk mengairi sawah atau kegiatan pertanian dan perkebunan. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ya gitu.
Air memiliki banyak fungsi, mulai dari diminum, mandi, untuk mengairi sawah, dan lain sebagainya. Selain bagi manusia, air juga sangat bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita, misalnya pada tanaman, hewan-hewan yang ada di sekitar. Tentunya air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tentunya dengan banyaknya manfaat air, kita harus menjaga bagaimana agar air tersebut agar tetap bersih dan terjaga, sehingga air tersebut tidak mudah habis atau kita bisa menghemat air tersebut. Nah, untuk menjaga air, langkah yang kita bisa lakukan atau menjaga kebersihan air tersebut, misalnya kita bisa menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, menanam pohon supaya air tersebut sumbernya makin besar. Jadi pengaruh pohon tersebut bagi air tersebut bisa menampung air melalui akarnya, karena ketika turunnya hujan, jadi airnya itu diserap oleh akar, yang nantinya akan, jika penyerapan tersebut sudah memenuhi batasnya, akan keluar kembali. Jadi sumber air itu tidak hilang atau surut atau bahkan mengecil. Jadi peran tumbuhan terhadap air itu sangat berkaitan. Nah, misalnya pada materi yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu jika kurangnya pohon maka akan terjadi tanah longsor. Jadi manfaat pohon tidak hanya untuk menjaga tanah, jadi juga bisa menjaga debit air. Jadi air tidak bisa mengecil jika musim kemarau. Nah, sekian tadi pelajaran yang telah Bapak berikan, yaitu tentang materi lingkungan dan sahabat kita, yakni mengenai air dan lingkungan sekitar. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Nah, jika tidak, pada pertemuan selanjutnya, tolong kalian siapkan, yaitu Bapak berikan tugas membuat peta pikiran tentang lingkungan hidup dan manfaat air. Jadi kalian bebas membuatnya dalam bentuk teks, clipping, bitmapping, atau lain sebagainya. Untuk tugas, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Nah, untuk tugasnya dibuat secara mandiri, jadi tidak berkelompok. Apa kalian sudah paham terhadap tugas yang Bapak berikan? Nah, karena sudah, pembelajaran kali ini kita akan tutup sampai di sini saja. Karena tadi dibuka dengan doa, maka sekarang pembelajaran kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Nanti sampai berjumpa nanti di pertemuan selanjutnya.